tempat itu ya dibaca dhofin, ada yang dhofin. Bentar. Aduh. Oke ya, yang apa namanya? Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin ya tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fin tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Nah, itu ya. Nah, itu yang di tempat itu yang di Ar-Rum 54 ya dia. Yang di Ar-Rum 54 itu nanti dha'fin dha'fa itu dibaca boleh seperti itu ya. Ada ini wajah lain yaitu dibaca dha'fin ya. Jadi Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah gitu ya. Nah, ada yang begitu, tapi kalau dibaca seperti itu juga tidak apa-apa. Ini hanya apa namanya biar tahu karena di situ boleh dibaca dha'fin juga boleh dibaca dha'fin ya. Wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika betul ya. Nah ini bedanya kemarin kan sifir mustadir itu apa namanya alifnya dianggap tidak ada karena ini mustatil ya bulat lonjong itu makanya sifir mustatil itu alifnya dianggap kalau dia berhenti ya. Kalau berhenti baru alifnya dianggap ada. Artinya hurufnya yang dikasih sifir mustatil tadi itu nah dalam hal ini alifnya itu dianggap ada kalau kita waqaf. Berarti dianggap tidak ada. Berarti kalau dianggap tidak ada, kalau wasol berarti pendek. Tapi kalau waqaf, nah baru dianggap ada. Ini sama dengan wama ana itu loh, anak itu domir itu kan wa ana awwalul muslimin wa ma ana minal musyrikin. Nah itu kalau berhenti wa ana nah gitu ya. Jadi dia panjang. Nah, itu juga apa yang di kalimat wa tazunnuna billahi dhununa. Nah, ini kalau berhenti nanya dibaca panjang. Tetapi kalau terus wa tazunnuna billahi dhununa hunalika ya. Tadi pendek. Ya, ingat ya. Kalau mustadir tadi baik wasol maupun waqaf dia dianggap tidak ada. Tapi kalau mustatil dianggap ada kalau dia waqaf. Bentar ya. Minum dulu. Ya, terus yang di surah Yasin ya laita qaumi ya'lamun. Nah, ini kemarin pembahasan apa? Idgham mutamatsilain ya, iya mati ketemu ya. Nah, itu kan harusnya ya. Nah, itu kan apa? Diidghamkan. Nah, ini kan kecuali kalau huruf yang pertamanya itu berupa huruf mat ya. Nah, ini kan huruf mat. Qaumi itu huruf mat ya. Ada iya mati sebelumnya harokat kasro. Nah, ketemu dengan iya lagi karena huruf iya yang pertama itu huruf mat, maka dia dibaca izhar. Kenapa? Di sini Al-Ahzab, Bu, ayat 66.
Al-Ahzab. Bukan Beda Yasin. peletakan aja sih, Bu. Beda peletakan aja sih, Bu. Jadi kalau di buku kita nomor 144 itu masih surah Al-Ahzab. Nah, kalau di Ibu udah Yasin. Nah, kalau di buku kita Yasin itu nomor 148. Oh iya iya iya. Iya. Betul betul iya. Tadi Ibu apa namanya lompat tadi. Yang ini ya, wa atau ana rasulah tadi ya. Iya, betul, Ibu. Ibu. Iya betul itu. Iya iya. Ibu lompat tadi berarti. Perasaan tadi udah itu. Iya. Wa atau ana rasulah wa qalu. Nah ini wa atau ana rasulah wa qalu ya. Ingat ya kalau sebelum mustatil berarti dianggap kalau waqaf. Fa'adalluna sabila, berhenti begitu. Rabbana fa'adalluna sabila rabbana. Kalau terus ya. Oke. Ainal qitr. Nah, apa? Boleh dua wajah ya. Yang pertama boleh apa? Tarkik karena apa? Ada rok mati ya sebelumnya kasroh dipisah dengan apa? Huruf sohih yang mati ya, huruf sohihnya yang mati itu to lah karena apa namanya ini seharusnya kemarin apa artinya kalau menurut kaedahnya itu kan tarkik ya dibaca tafkhim. Kenapa? Karena huruf sohihnya berupa huruf isti'ala ya, jadi dibaca tarkik apa nama tafkhim, boleh dua wajah ya, tafkhim sama tarkik. Nah, min ibadihil ulama. Ini kalau terus ya berarti min ibadihil. Teman-teman nggak ada suaranya. Oh, ibunya keluar. Mungkin sinyalnya buruk. Nah, mental sendiri deh. Min ibadihil ulama. Kalau berhenti ya, innallaha. Min ibadihil ulama. Innallaha ya. Jadi kalau berhenti ya berarti hamzanya disukun. Kalau terus berarti hamzanya pendek ya. Ya laita qaumi ya'lamun ya. Qaumi ya'lamun tadi dibaca izhar karena ya-nya berupa huruf mat ya. Kayak wawi itu kan qalu wahum. Nah, tapi kalau asaw wa kanu ya tidak karena dia bukan huruf mat tapi huruf lain. Fil khalq. Nah, ini jangan sampai khalq gitu aja sih ya. Fil khalq. Nah, qafnya juga harus condong ke harokat fathah ya. Ni'mal abd. Nah, jangan sampai abad. Ya kan? Biasanya abad. Ni'mal abd. Nah, ya, ada dua huruf qalqalah. Wa in tashkuru yardahu lakum. Nah, ini dibaca pendek ya. Ingat ya hak domirnya ya. Walaupun sebelum disudahnya huruf hidup tidak dibaca dengan apa? Tidak dibaca dengan sila hak domir, akan tapi dibaca tanpa sila hak domir. Jadi tidak dipanjangkan ya. Ini pengecualian ya. Nah, ini harusnya kan dibaca panjang ya, sebelum dan sesudahnya huruf hidup. Nah, karena ini hak domir. Nah, yang di sini pengecualian ini dibaca pendek ya. Nah, kayak fihi muhana itu kan harusnya dibaca pendek, kalau di situ dibaca panjang pengecualian ya. Waji'a ya. Nah, ini ada apa namanya alif sesudah jim itu kan ada apa sifir mustadirnya ya. Nah, itu yang alif sudah jim adalah ziyadah ya. Artinya itu apa namanya adanya seperti tidak ada ya. Wujuduhu ka'adamihi itu ya. Sebagian mushaf tercetak dengan apa namanya ada tanda baca sifir mustadir di alifnya tadi ya, berarti alifnya ya dibaca jadi waji'ah. Nah,
Ilan najati juga begitu ya, ilan najati. Nah, itu wawunya itu wawu itu ada alif kecil ya, berarti itu jimnya berarti apa? Dibaca panjang ya, itu bukan bukan ilan najawati, bukan begitu, tapi ilan najati ya. Kayak sholah itu kan tulisannya ada wawunya ya. Zakah itu ada alif kecil ya ditulis itu berarti apa namanya? Wawunya tidak dibaca ya. Ya kalau menurut apa namanya Rasul Usmani kayak sholah, zakah itu kan ada wawunya ya. Nah, itu juga sama. Darul khuld. Nah, apabila apa namanya waqaf lamnya jangan sampai khuld gitu. Darul khuld. Nah, itu ya. Arinal ladzaini ini kan biasanya apa namanya ladzina. Lah ini ladzaini ya diingatkan. Jadi jangan sampai salah. Nah, ini juga yang apa namanya tashil A'jamiyyu wa Arabi ya. Bukan a'a ya, ini tashil baina ya. Yazra'ukum fi ya. Itu ada apa namanya wawu tapi di atasnya kan ada apa? Ada huruf hamzah qata ya. Jadi wawunya itu hakikatnya itu adalah hamzah qata ya. Yazra'ukum fi ya, jadi syuraka usyara'u sama ya, kalau berhenti jadi syuraka ya. Kalau terus jadi unya pendek. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'ah. Wa jazaa' kalau berhenti ya. Kalau berhenti wa jazaa'. Nah, karena itu alifnya ada sifat mustadir tidak dianggap ya. Jadi huruf terakhirnya ada hamzah di atas wawu itu adalah apa namanya? Hamzahnya di sukun wa jazaa'. Tapi kalau berhenti di situ tidak bagus. Itu apa? Wa jazaa'u sayyi'atin itu mudhof ilaih. Jadi tidak boleh dipisah. Ya, kecuali kalau nafasnya habis ya, kalau baca sendiri. Tapi kalau dalam MTQ tidak ada, ya tetap disalahkan ya. Tetap ditulis apa namanya? Dikurangi ya. Jadi suatu kesalahan. Waro'i hijab juga begitu, waro kalau berhenti. Tapi kalau berhenti di situ tidak bagus karena mudhof ilaih. Awamay yunasya'u fil hilyati. Nah, kalau berhenti awamay yunasya' ya. Sama tadi syuraka uzul. Ilzalamtum ya, idgham mutaja lisan. Jadi langsung ke lo ya. Ilzalamtum. Nah, syai'anit takhadaha. Ini masih ingat nggak? Syai'anit takhadaha kan syai'an kalau dituliskan begitu ya. Jadi syai'an. Bentar. Masih ingat nggak yang dijelaskan Ibu kemarin iltiqa'us sakinah ini? Nah, makanya syai'an itu kan ada nun sukunnya kan kalau ditambahkan syai'an, kalau ditulis ya syai'an. Nah, berarti nun sukunnya tadi itu dikasroh karena iltiqa'us sakinah ini jadi syai'anit takhadhaha. Masih ingat enggak ini? Iya, Bu. Masih, alhamdulillah. Oke, kalau masih ingat. Kalau masih ingat terus ya. Fis samawat itu nih. Sama kemarin ya. Apa itu? Tumina itu ya. Jadi apa itu kata-kata yang jadi lupa Ibu. Fal yu'addil ladzi tumina. Ya, kalau apa namanya? Kalau ibtida di situ jadi tumina. Nah, seperti ini. Fis samawati tuni ya. Fis samawati tuni. Kalau berhenti fis samawat
ituni, ya, ituni bikitabim, ya. Ya, ini makanya di situ tulis apabila wakof bisa mawat tidak mulainya dari ituni itu maka dibaca ituni, ya. Coba dibaca ini hamzah wasal diberi harokat kasro, iya. Ituni. Sesudah diibdalkan, ya. Ya, jadi ya ini hamzah wasal yang ada apa tanda kepala shotnya itu diberi harokat kasro, ya. Diberi harokat kasro dan hamzah sukun yang harusnya itu kan, ya. Nah itu yang hamzah sukunnya tadi itu yang hamzah sukun sesudahnya itu diibdalkan. Ini diganti dengan iya. Jadi itu nih, ya. Oke. Walakin liyabluwa ba'dakum. Nah, kalau berhenti karena liyabluwa huruf terakhirnya wawu ya. Huruf terakhirnya wawu kalau berhenti wawunya disukun jadi liyablu. Ya. Kalau berhenti, kalau terus berarti wawunya pendek, ya. Akhrajat. Nah, ini ada hamas 2, makanya huruf yang ketiga dari belakang harus dihentakkan ya, biar dua-duanya keluar hamasnya. Akhrajat, ya. Wa nablu wa akhbarukum, sama tadi ya, liyablu wa nablu. Nah, kalau berhenti berarti wa nablu, ya. Alaihullah, lah biasanya kan alaihi, ini alaihullah. Bi'salismul fusuqu. Nah, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ini nanti dijelaskan Ibu ya. Ini sebenarnya iltiqa'us sakina ini, ya. Bi'aidin. Nanti di itu akhir ya dijelaskan Ibu. Bi'aidin ini ada 2 ya, tapi ya yang kedua ya. Nah, ya yang pertama disukun dan ya yang kedua sebagai ya zaidah itu ada sifat mustadirnya. Jadi ya-nya ada cuman ada 1 kan. Jadi ya yang keduanya dianggap tidak ada. Bi'aidin, ya. Amhumul musaytirun, ya. Yang di surah At-Tur itu juz 27 itu boleh 2 wajah. Amhumul musaytirun dengan shad atau amhumul musaytirun, ya. Ini shad apa sinnya di bawah itu ya. Nah. An-Najm ya, wa Thamuda sama tadi ya. Wa Thamuda fama abaqu, kalau berhenti ya wa Thamud gitu. Ini udah bolak-balik tadi ya, udah diulang-ulang. Wa yaqulu sihrun mustamir. Lah ini biar dihentakkan dikit karena ada tasydidnya. Ada tasydidnya. Kalau mustamir ya berarti ro-nya tidak ada tasydidnya ya. Khalidaini fiha, khalidaini ya biasanya kan khalidina gitu loh biar tidak salah ya. Bura'u minkum sama tadi, syufa'u sama. Kalau berhenti ya bura'a, ya. Aulahwanin faddu, ini iltiqa'us sakinainin aulahwan. Nah, kalau ditampakkan, ya kalau ditulis kan ada nunnya. Nah, karena apa? Tanwin sama nun nun sukun sama-sama dibacanya konsonan N, ada nunnya ya, ada nun sukunnya. Tapi kalau nun sukun ada rosemnya, kalau tanwin tidak ada rosemnya. Sebentar ya.
Kalian Oke. Tadi sampai mana tadi? Aulah wani faddu ya. Aulah wani faddu aulah wan. Ya, kalau berhenti ya aulah wa. Nah, berarti dia mat iwat ya. Kalau berhenti aulah wa. Nah, tapi kalau terus ya berarti kan ditulisnya aulah wan. Nah, nunnya disukun. Nah, berarti kalau diteruskan berarti nun sukunnya diganti kasro. Aulah wa faddu ya. Biayyikum ya, ada dua ya. Nah, ya yang kedua ditasydid ya. Nah, sebagian mushaf tercetak dengan ada tanda sifir mustadir pada di atas ya pertama ya. Ada yang dikasih ya apa? Dikasih sifir mustadir. Kalau dikasih sifir mustadir ya berarti dia tidak dibaca. Tapi sebagian mushaf yang lain tidak ada. Bahkan mushaf standar Indonesia ya, mushaf standar ya, tercetak apa namanya dengan ya pertama ditasydid, sedang ya kedua tanpa ada tanda baca. Jadi ya yang pertamanya malah yang ditasydid, yang keduanya tidak ada ya. Jadi biayyikumul maftun ya. Wa yaqbil jangan sampai wa yaqbil gitu loh. Banyak mbak ini. Ya, kalau wayaqbidun ada yang begitu kan, jadi ini harus hati-hati, dotnya juga jangan ada apa kol-kolahnya ya. Kalau dilepas biasanya keluar kol-kolahnya ya. Nah, itu min azabi yaumi id, biasanya itu kan min azabi yauma, lah ini yaumi gitu. Nah, ini diingatkan biar tidak keliru. Wa allawistaqamu ya. Wa allau kan gitu ya. Wa allawistaqamu. Tulisan lafat wa allau ya di surah ini dalam disiplin ilmu Rosmus Musmani disebut al-wasl. Jadi wa allau itu al-wasl ya. Yakni lafat an dan lafat lau ya. Itu disambung kan wa an lau ya. Itu asalnya wa'an ya, wa'an. Jadi wawu apa namanya hamzah nun sukun. Nah, terus lam wawu. Nah, ini disambung jadi wa'allau. Wa'allau yakni an dan lau ya, jadi disambung jadi wa'allau. Nah, boleh juga lafat an dan lau ditulis terpisah. Ya, ini disebut al-qata' ya. Al-qata' ditulis apa wa allawistaqamu. Nah, ya. Ini kalau disambung seperti tadi wa allau. Wa allawistaqamu. Ya, lau sama istaqamu itu kan apa? Launya tadi mati kan, wawunya iltiqa usakinah ini juga. Wawu yang mati diganti harokat kasroh. Jadi wa allawistaqamu. Ya. Wa allau gitu ya. Jadi mati ketemu mati, sinnya mati, wawunya mati, gimana cara bacanya? Nah, jadi wawu yang mati atau huruf yang mati yang pertama di kasro wa allawistaqamu. Yuhyi ya. Usmani itu lafaz yuhyi dengan demikian kepala ya, yaitu ada iya-nya ya. Di atas ya adalah tanda baca untuk huruf ya ya. Bukan Rasulullah sebagian mushaf tercetak dengan yuhya, yakni tanda baca kepala huruf ya terletak di akhir lafaz. Nah, jadi kepala ya-nya di akhir lafaz. Yuhya seperti yang bawah ya. Jadi yuhyal mauta ya. Salasila wa aulalan wa sa'ira ya. Salasila itu ada sifir mustadir ya. Sifir mustadir ya. Nah, berarti ketika wasol lafaz salasila
tidak dibaca panjang ya, salasila wa aghlalan wa sa'ira, sebab alifnya ziyadah tadi kan ya, atau alif zaidah ya, bukan huruf mad. Tadi kan berarti dianggap tidak ada kalau sifat mustadir ya. Maka bacaan lafaz tersebut apabila waqaf ya menjadi salasil ya, salasil gitu ya. Tapi ya, namun lafaz salasila ini masih mempunyai satu wajah bacaan lagi ketika waqaf. Ya, ini berarti menurut apa? Apa namanya? Hafiz ya, Imam Hafiz ya, Thariq Syatibiyah ini ya. Nah, ini mempunyai satu wajah bacaan lagi ketika waqaf, yaitu isbat alif. Berarti kalau isbat alif ya berarti salasila ya. Yang pertama adalah salasil ya, sebagaimana tadi kaidahnya bahwa yang hurufnya huruf alifnya dianggap tidak ada, berarti kan huruf terakhirnya lam, jadi salasil. Yang kedua berarti salasila. Nah, ya khusus yang itu ini ya. Terus qawariro inilah qawariro nanti jelaskan Ibu. Lompatin dulu. Alam nakhluqkum. Lah ini kan kemarin ada dua wajah, boleh kamil, boleh naqis. Kalau kamil berarti langsung ke kaf. Alam nakhluqkum. Nah, ini harus diperhatikan ya, ini biasanya Ustaz Fatoni ya, masa itu sudah ini katanya di suruh baca alam nakhluqkum aja tidak bisa gitu. Ada yang ujian tahsin sama Ibu misalnya gitu. Ibu ini tanya, padahal dalam itu kelas sudah dijelaskan, mungkin tidur atau gimana ya. Udah dipraktekkan ya. Ya mungkin tidur atau ngantuk atau itu lagi apa lah. Kalau itu dulu kan belum ini. Kalau dulu kan di kelas semua. Nah, ya kalau sekarang mungkin ininya dinyalain bisa tidur gitu ya. Jadi ya ini alam nakhluqkum. Nah, ini ada dua wajah. Kalau yang kamil berarti langsung ke kaf ya. Nakhluq. Nah, langsung tarik lagi ya. Lukum. Alam nakhluqkum. Ya, kalau naqis berarti isti'alanya. Nah, isti'ala dari qafnya itu masih tetap ada. Tapi karena dia idgham, maka qalqalahnya hilang. Jadi nah, kan ini asalnya begini, alam nakhluqukum. Nah, qalqalah dihilangkan. Jadi istilahnya ya monyongnya itu masih ada lah ya. Alam nakhluqukum. Alam nakhluqukum. Kalau yang kamil tadi kan langsung ke kaf ya. Alam nakhluq langsung begini, lukum. Kalau yang naqis alam nakhluqkum ya. Paham belum? Nah, Winda udah nguap. Ayo Win. Paham belum? Paham ya? Ya, nanti kalau yang belum paham nanti pertemuan berikutnya ditanyakan. Mirsada dibaca tebal ya, karena ketemu ro mati sebelumnya kasroh tapi ketemu dengan huruf isti'la ya, huruf isti'la ya yang tidak berharokat kasroh ya. Oke, jadi mirsada, inna jahannama kanat mirsada, inna rabbaka labil mirsad, sama ya. Ya, khitamuhu misk. Nah, ini yang kemarin dibilang Ibu, jangan sampai misk gitu kan ya. Ini ada dua hamas ya, khitamuhu misk. Khitamuhu misk ya. Musaytir ya. Bimusaytir, nah mempunyai satu wajah bacaannya itu pakai shad, musaytir ya. Kalau ada musaytir itu bukan Thariq Syatibiyah ya. Nah, kecuali yang tadi ya yang tadi musaytirun tadi ada dua wajah. Wal laili idza yasr. Nah, yasr ini kan ada dua wajah. Tadi sin ya, ada ro mati ya, itu
ada ro mati karena berhenti kan ro mati. Nah, sebelumnya harokat fathah. Dipisah dengan huruf shahih sin yang mati. Yang huruf shahihnya berupa sin yang mati ya. Yasr. Nah, berarti dia tebal kan karena sinnya dianggap tidak ada. Yasr. Wallaili idza yasr. Nah, harusnya begitu ya. Nah, jadi kaedahnya begitu, dibaca tebal karena sinnya dianggap tidak ada, jadi roknya jatuh setelah harokat fathah. Boleh dibaca tipis, ya. Kenapa boleh dibaca tipis? Karena apa? Ini asalnya idza yasri, gitu loh ya. Ada ya-nya, gitu. Asalnya idza yasri. Tapi yang ditekankan di sini sama Ustaz Faton ini adalah apa? Ya, yasr. Apa namanya? Jangan sampai yasr gitu loh. Jangan yasr. Tapi walaili idza yasr yasr. Nah, yasr. Itu jangan yasr gitu ya. Oke. Labil mirsad tadi sama ya. Waji'a sama dengan yang tadi ya. Irja'i ya, roknya dibaca tebal karena sebelumnya kasro aridho. Bismillahirrahmanirrahim. Miqra, ya kan? Itu iqra-nya itu kan hamzah wasol. Nah, jadi kalau miqra, Bismillahirrahmanirrahim. Miqra. Kalau berhenti Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Nah, iqra-nya dikasih kasro itu karena apa? Dia di awal kata hamzah wasolnya. Ya, huruf yang ketiganya roknya berharokat fathah, ya. Berharokat fathah maka dikasro iqra. Ya, kalau yang tahu ya udah itu fi'il amar iqra gitu aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim iqra. Nah, beda dengan alhaqumut ya. Alhaqumut katanya alhaqum. Nah, ini ada itu. Jadi kalau alhaqumut takatsur beda lagi apa? Karena dia hamzanya bukan hamzah wasol. Tapi dia hamzah koto ya. Alha melalaikan kum kepada kamu. Apa yang melalaikan? Apa namanya? Fa'ilnya at-takatsur ya. Banyak-banyakan apa? Ya. Lah alhaakumut takatsur berarti hamzanya hamzah koto. Kalau hamzah koto berarti kalau disambung dengan basmalah ya tetap dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Nah, kalau ditanya apa bedanya alhaakumut takatsur sama alhamdulillahirabbil alamin? Terus cara bacanya bagaimana? Nah, kalau ditanya gitu harus bisa. Oh ya, kalau alhamdulillah atau tadi iqra ya itu adalah hamzanya hamzah wasol. Berarti kalau disambung dengan huruf sebelumnya hamzanya tidak dibaca. Ya bismillahirrahmanirrahim iqra. Nah, tapi kalau alhaakum itu adalah hamzah qata ya, alha ya dari apa namanya? Fiilnya alha yulhi kan gitu. Nah, jadi yang satunya hamzah wasol, satunya hamzah qata. Ya kalau hamzah qata berarti tetap dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Nah, paham ya? Nanti kalau ditanya ya, nanti tidak tahu bedanya ya. Artinya belum dijelaskan nih, Bu, sudah dijelaskan. Kok nggak tahu? Ngantuk gitu. Tidur. Tadi kekenyangan sarapannya ya. Nah, ya yang 193 lanas fa'an bin nasiyah. Lanas fa'an itu kan aslinya gitu. Lanas fa'an ya. Kalau berhenti ya berarti dia apa? Dia jadi mat iwat ya. Lanas fa'a ya kan? Tadi di situ di lanas fa'an diwasolkan dibaca lanas fa'an. Dia jadi kalau mat iwat, nah kalau terus ya berarti kembali pada hukum asalnya. Berarti apa? Tanwin ketemu ba. Apa tanwin ketemu ba? Ya iklab. Nah, ya. Nah, di situ mimnya apa di atas ain itu ada mim, itu diganti tanwinnya diganti dengan mim ya. Iklab itu kan dirubah diganti dengan mim. Lanas fa'al bin nasiyah.
Tapi kalau berhenti la nasfa'a, ya. Wal 'ashr. Nah, ini shad ya, ada huruf apa? Ada hurufnya yang mati ya, jadi ro mati sebelumnya harokat fathah, bisa dengan huruf sokhnya dianggap tidak ada, maka ro jatuh setelah harokat fathah berarti dibaca tebal. Wal 'ashr. Nah, itu loh. Ya. Ini apa ini dijelaskan. Tentunya posisi mulut seakan-akan dipenuhi oleh makanannya karena shotnya itu adalah apa? Huruf isti'ala. Ya, jangan lupa huruf ketiga dari belakang dihentakkan karena biar roknya keluar takrirnya. Wal 'ashr. Wal 'ashr. Jadi wal 'ashr terus wal 'ashr kan gitu ya. Wal 'ashr. Wal 'ashr. Nah, itu juga kalau tidak dibiasakan wal 'ashr gitu ya. Jadi satu wal 'ashr. Wal 'ashr. Nah, wal 'ashr ya. Wal fath. Nah, wal fath ada ta sama ha yang mati ya, ada hamas dua-duanya dihentakkan. Sama dengan wastaghfir. Wastaghfir. Ingat ha bukan ini mingkem ya, kayak fal yasum. Jadi begitu, fal yasum. Karena ha ada sifat huruf namanya infitah ya, kebuka ya. Wastaghfir. Nah, gitu juga. Wastaghfir. Wastaghfir. Nah, qul huwallahu ahadunillahus somad ya. Ahadun ya. Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Nah, jangan bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadu lillah. Ada yang begitu, lillah dari mana? Ahadunillah ya. Iltika usakinnya ini. Ahadun. Oh iya, itu kan ahadun. Ada nunnya ya, sukun. Nah, ya karena tanwin ada apa namanya, hakikatnya adalah nun sukun, tapi tidak ada rosemnya. Qul huwallahu ahadun. Nah, ahadunillahus somad ya. Nah, coba tadi Ibu jelaskan. Tadi yang ini ada dua Ibu di screen ya. Aduh, suaranya mati, matiin satu. Ya. Waduh, suaranya. Oke, tadi. Suaranya jadi begitu. Mantul nggak suaranya? Mantul ya, Bu. Bergema, Bu. Iya. Bisa kok Bu di laptop juga. Di laptopnya dimatiin Bu mungkin volumenya. Oh iya. Yang di laptop Ibu satu kecilin. Udah ya? Udah Ibu. Sudah Bu. Oke. Tadi yang mau dijelaskan Ibu yang ini ya, kawariro ya. Oh, sebelumnya bisalismul fusuku ya. Nah, ini bisa oke. Bisa ya, bisalismul. Ini lamnya sukun ya. Nah, ini hamzanya
hamzah wasol ya. Dia ke situ juga. Oke. Bi'salismu. Nah, oke ini bi'sal. Ya, bi'sal kan begitu. Lah, ismun ini kan dia hamzah wasol. Ya kan? Berarti hamzanya tidak ada harokatnya kan? Ya. Nah, bi'salismu. Oke. Bi'sal hamzanya yang pertama juga hamzah wasol, ya kan? Nah, ini sama juga. Nah, ini hamzah wasol, hamzah wasol, hamzah wasol juga. Jadi bi'sal. Nah, ini kan berarti ini ketemu ini. Lam yang pertama, ya, ini kan mati lamnya. Ketemu sin. Ini iltiqa'us sakinaini. Ya enggak? Ada dua huruf yang mati. Nah, kita tahu ismun itu kan apa? Hamzanya hamzah wasol. Ya kan? Bismillah, bukan biismillah loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Bismillah. Min husmuhu. Jadi hamzanya hamzah wasol. Ya. Ismun itu hamzah wasol. Ya. Bisal, lah ini lamnya yang mati, sinnya yang mati. Berarti huruf mati yang pertama apa? Lam kan? Huruf mati yang pertama lam, maka lamnya diganti apa kemarin? Kasro. Lamnya diganti kasro. Ini karena hamzah wasol berarti tidak dibaca. Bi'salismu. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Nah, jadi bukan bi'sal ismu. Karena ismun itu hamzanya hamzah wasol. Jadi tidak dibaca kalau disambung dengan huruf sebelumnya, ya kan? Ya, bi'salismu, bi'salismu. Ya, paham ya? Paham belum? Jadi bukan bi'sal ismu, tapi bi'salismu, bi'salismu. Lah ini lamnya mati, ketemu sin mati. Berarti lam yang mati tadi itu harus dikasro biar bisa dibaca. Masa bi'sal gitu, tidak bisa. Jadi lamnya yang mati di kasro. Bi'salismu ya. Ini ya. Bi'salismu. Ismunnya ya ini tentunya tidak dibaca karena hamzah wasol. Paham belum? Halo. Alhamdulillah Bu, paham. Paham ya? Alhamdulillah. Terus yang kedua qawariro. Nah, ini kan kalau dibaca begini. Kanat qawariro. Kalau berhenti ya. Kanat qawariro. Terus qawariro min fiddatin qaddaruha taqdiro. Kenapa? Qawariro yang pertama adalah apa? Qawariro yang pertama bentar. Qawariro yang pertama ya, qawariro. Ini sifir mustatil. Qawariro yang kedua mustadir. Ini kan berhenti ya, di sini ada waqaf. Nah, ini kalau qawariro yang pertama sama yang kedua tentunya beda kan? Ya, jadi ini kalau yang qawariro yang pertama adalah ro-nya dibaca panjang, yakni alifnya dianggap kalau berhenti, ya kan? Karena mustatil. Ingat ana itu loh. Ya. Jadi mustatil. Kalau mustatil bulat lonjong itu berarti ro-nya ini dianggap alifnya ini dianggap ketika waqaf. Kalau yang ini kan dianggap mau waqaf mau wasol dianggap tidak ada. Ya kan? Nah, berarti kalau waqaf, nah berarti ro-nya alifnya dianggap ada. Berarti qawariro, kanat qawariro. Nah, sedangkan yang kedua baik dia wasol maupun waqaf dianggap tidak ada. Jadi pendek dong ya.
qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ya, bisa kalau di pesantren itu kan kalau malam Jumat ya. Nah, baca ini kanat qawariro. Nah, kalau terus ya berarti dia dibaca pendek dua-duanya. Ya kan? Karena yang pertama tadi dianggap ada alifnya, dibaca panjang kalau berhenti saja. Kalau wakof, kalau wasol ya dia pendek. Ya, kalau diwasolkan dua-duanya berarti pendek dua-duanya kan. Ya, jadi kalau berhenti kanat qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Kalau terus bagaimana? Kanat qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Ya, karena kalau terus tidak dianggap, maka pendek dua-duanya. Nah, ini masalahnya yang di sini ya. Yang di qawariro kedua ini bagaimana kalau berhenti di qawariro yang kedua? Karena alifnya dianggap tidak ada, berarti huruf terakhir apa? Ro kan? Qawariro berarti huruf terakhirnya ro. Bentar sini. Coret dulu ini. Aduh. Nggak bisa nih. Ini dihapus sih Bu, kok nggak bisa ya? Ya, ini kok dihapus, kok nggak ini bisa ya? Oke deh. Nah, ini karena qawariro yang kedua, ini kan huruf terakhirnya ro. Jadi kalau berhenti berarti ro-nya di sukun, ya kan? Nah, bentar deh. Nah, ini kan qawari ro. Ininya. Nah. Berarti huruf terakhirnya ro. Nah, kalau huruf terakhirnya ro, berarti kalau berhenti, ini sukunnya ro-nya diganti sukun, ya kan? Diganti sukun, jadi qawarir. Ya, kalau berhenti. Paham belum? Ya, Ibu jadi miring deh, kalau dimiringin. Paham belum? Jadi kalau baca berhenti di qawariro berarti qawariro panjang karena itu sifat mustatil dianggap alifnya kalau berhenti ya. Ya, kalau qawariro berarti ini dianggap tidak ada ini ya karena dia mustadir ya. Jadi kalau berhenti di qawariro yang kedua kanat qawariro qawarir. Kalau terus dua-duanya pendek. Karena yang pertama itu dianggapnya kalau berhenti. Jadi kanat qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Paham ya? Jadi kalau berhenti di qawariro pertama kanat qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Kalau wasol dua-duanya kanat qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Kalau berhenti di qawariro yang kedua kanat qawarir. Terus ulang lagi qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Nah, ada yang belum paham? Sudah paham belum? Ibu saya mau nanya Bu. Ya. Ini kan sebelum kita wakofkan yang qawariro kedua Bu, sebelum kita wakofkan ya itu kan sebelumnya ada itu kan harokatnya sukun Bu. Apakah itu enggak jadi iltiqa usakina ini Bu? Nah, enggak, karena itu apa? Itu kan iya mati. Itu kan jadi kalau diwakofkan kan jadi mat arid li sukun. Iya enggak? Mat arid berarti
Qawarir. Oh Ya, iya bukan iya. iltiqau sakinaini, bukan. Oh, iya. Ya. Iya. Qawariro kan begitu ya, kayak Rabbil alamin, Rabb alamina. Ya kalau berhenti ya alamin. Iya Ya. Bu, baik Bu, terima kasih. Ya, oke. Ada lagi? Berarti yang ini sudah selesai ya. Yang ini sudah selesai. Ibu tanya. Ya. Ya, Win. Ya, silakan. Iya Ibu, kalau yang kaidah nomor 142 yang Dokfin sama Dokfan kan jadi Dokfin itu gara-gara perbedaan kiroat ya Bu atau gimana? Ya, itu karena kiroat ya. Karena kiroat. Nah, kalau ditanya apa kiroat? Ya karena riwayat. Ya. Jadi itu perbedaan apa namanya itu dari kiroat ya. Jadi ada yang membaca seperti yang tertulis ini ya, kita apa? Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Kalau yang di mushaf kan tertulis dha'fin kan ya? Ya, kalau ini ada satu bacaan lagi, satu wajah ya, lagi apa namanya dibaca dha'fin ya. Nah, kalau dibaca ini juga tidak apa-apa. Kalau dibaca di anak iki ya tahu, kalau dibaca di umum terus tiba-tiba ini Winda Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Lu salah. Mbak Winda salah gitu dibaca gitu. Ya. Nah, itu apa? Tadi mempunyai dua wajah. Ya, wajah berarti ini kaitannya dengan kiroat ya. Kalau sebutkan dua wajah berarti kaitannya dengan ilmu kiroat. Ya, Win? Iya Ibu, terima kasih. Nah, terus ya ini kita lanjutkan sedikit ya lahan-lahan. Nah, ini lahan ya. Lahan itu ya. Nah, ini coba Ibu itu bacakan aja ya, ketika baca Al-Qur'an dengan target optimal sebagaimana perintah terkandung dalam surah Al-Muzammil apa? Al-Muzammil apa namanya? Waratil Qur'ana tartila ya, kemudian disebutkan wajib ain bagi pembacanya, yakni kita mempraktekkannya, membacanya itu harus memakai tadi waratil Qur'ana tartila, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf harus kita terapkan. Itu hukumnya wajib ain membaca Al-Qur'an dengan bertajwid ya. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana athimun. Ya, wajib ain bagi pembacanya. Kalau mempelajari ilmu tajwid apa? Fardu kifayah. Ya, berarti bahwa mereka yang tidak melaksanakan perintah tersebut adalah haram hukum, kecuali dia membaca bukan Al-Qur'an ya, tidak ada ketentuan pakai tajwid, misalnya belajar hadis. Nah, jangan innamal a'malu binniyat gitu, kelamaan ya. Misalnya itu manggil apa namanya ini Hamidah pakai begitu ya, Udsiyah namanya Aisyah misalnya, itu harus apa namanya panjang, keburu orangnya kabur ya. Ya, ini apa namanya waratil Qur'an tartila adalah ketentuan hukumnya adalah untuk apa? Atau ketika kita membaca Al-Qur'an ya. Nah, ini apalagi sampai terjadi penggantian huruf atau lafadz tentulah dosa baginya. Nah, peristiwa kesalahan dalam membaca baik kesalahannya ringan atau disebut kesalahan khafi ya, maupun kesalahan berat. Nah, atau disebut jali, nah itu disebut lahan ya, lahan ya, lahan atau kesalahan, bukan iqra'ul Qur'ana bil luhunil arab, luhun yang itu ya. Ini lahan yang dimaksud di sini adalah salah. Bentar ya.
Ada seret ini Ibu, mau minum dulu. Oh, tahu-tahu udah dingin. Nah, jadi kalau peristiwa kesalahan ya membaca, ya kemarin kan sudah ini harus bertajwid kenapa? Misalnya kita membacanya, kita membaca adzabun alim, kita baca adzabun alim, kan beda artinya ya. Alim mengetahui, alim. Kalau siksa adzabun alim yang pedih. Kalau adzabun alim berarti beda lagi. Siksa yang mengetahui, ya. Ya, Allah hakim alim, yaitu pakai ain, ya. Ya, misalnya panjang pendeknya qala rabbana, kita baca qala rabbana. Nah, itu yang di situ dua orang ya, qala rabbana ulamna, itu kan Adam dan Hawa ya. Tuh, ya, misalnya kita membaca apa lagi? Khuliqo, khuliqo. Khuliqo diciptakan, kalau pakai hak apa? Dicukur ya. Ya itulah, jadi kenapa kita harus sesuai atau membaca tadi dengan warattil Quran, tartila, tajwidul huruf, ma'rifatul wuquf. Nah, kalau kolbun sama kalbun, kalau itu keliru bacanya ya jadi beda juga artinya ya. Nah, terus ini nanti misalnya kita membaca apa? Jadi yang kayak bahasa Indonesia lah, ini juga dialeknya juga, kalau sudah membaca Al-Qur'an dengan tajwidul huruf, ma'rifatul wuquf, itu tidak ketahuan lagi mana yang Jawa, mana yang Batak, mana yang Bali, misalnya gitu, tidak ketahuan lagi mana yang Sulawesi, yang Hirah, gitu misalnya gitu. Kalau Bali ta biasanya begitu ya. Kalau yang Jawanya ja begitu ya. Ini tidak ada ja tapi ja. Ya kan? Nah, itu misalnya begitu ya. Nah, itu harus kalau kita membacanya sesuai dengan makharijul huruf dan tajwidnya. Ya. Nah, kalau yang di sini tadi apa? Kalau tidak sesuai, ya misalnya fa tidak keluar hamesnya, jadi pa, ya kan? Fil ardi jadi pil ardi. Fil kaila jadi apa? Pil kaila jadi begitu, ya enggak? Ya, ada dulu yang itu biasanya yang itu kadang-kadang orang Sunda ya, tapi ada yang bukan orang Sunda juga bacanya ufil kayak fil ardi jadi pil ardi juga, jadi fi pil kayak nggak bisa ufil kayak kal ainil mau fush, jadi kalau dibaca p ya mampus gitu jadinya. Ya, makanya harus sesuai dengan kaidah tajwid ya, makhraj huruf dan tajwid ya, biar tidak salah ya. Jadi kesalahan yang tadi ada lahan ya, disebut dengan lahan. Lahan itu ada dua ya tadi ya, lahan jali dan lahan khofi. Apa sih lahan jali? Itu ya, lahan jali. Bisa kalau dalam MT gitu, ya itu salah jali. Nah, itu beda lagi ya kalau di MTQ ya. Ada itu salah jali, salah khofi, nah itu beda-beda. Tapi kalau misalnya di tahfidz itu ya itu tidak ada salah itu jali gitu. Nah, itu jalinya yang di tahfidznya, misalnya sampai didorong gitulah. Itu salahnya. Nah, tapi yang dimaksud di sini ya kesalahan jali itu ya itu adalah kesalahan yang berat, yang besar. Jali kan berat atau besar ya. Salah besar gitu misalnya di dalam membaca suatu lafaz ya, baik dari segi harokat maupun huruf, baik dia mengakibatkan berubah makna maupun tidak ya. Nah, ini kesalahan jali itu kesalahan yang diketahui oleh baik oleh orang yang mengerti tentang ilmu tajwid atau yang tidak, atau orang awam itu tahu kalau itu salah itu ya. Nah, makanya tadi itu baik dia
mengakibatkan berubah makna atau tidak, ya. Nah, misalnya an'amta dibaca an'amti ya berubah, kan ya? An'amta alaihim siratal ladzina an'amtu misalnya begitu. Lah itu kan kamu jadi an'amtu itu juga jadi apa salah atau merubah arti, ya. Berubah makna. Nah, itu termasuk kesalahan jali itu yang berubah makna. Nah, tapi kalau misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Nah, misalnya begitu, ya. Nah, itu tidak merubah makna misalnya nah dibaca apa? Nah, alhamdulillahi dibaca alhamdulillahu misalnya gitu ya. Lillahi ya alhamdulillah. Kalau diartikan utawi ya jadi mendadak lillahi itu nah hanya punyaan Allah ya punyaan Allah lillahi. Ya kalau li ya bisa hi tapi lillahu salah dia bacanya tapi dia tidak merubah makna. Ya tapi kalau tidak merubah makna juga nenek-nenek kita yang nggak ngerti tajwid juga tahu. Itu cucu bacanya alifia salah kayak gitu bilang gitu. Salah itu kan lillahi, kok kamu lillahu ya tahu, ya kan? Nah, misalnya begitu, ya. Nah, itu meskipun dia tidak merubah makna, ya. Nah, iyaka dibaca hiya karena itu artinya juga beda. Ini merubah makna. Maliki yaumiddin dibaca maliki yaumil qiyamah. Meskipun artinya yaumiddin itu ya hari kiamat tapi jangan dirubah. Ya kan? Jangan dirubah. Ada kalau begitu biasanya itu sama orang yang ini ngafal ya biasanya gitu ya. Ada orang ini hafal gitu misalnya siapa Yunita gitu udah bahasa bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ada memang pas waktu ngimamin ini apa namanya pernah terjadi. Mungkin jadi karena ya anak itu bete iki aku tunda gitu. Jadi karena tahu artinya, jadi yang ingat artinya. Misalnya apa? Inna hadzal qur'ana yahdi lilladzi aqwamu wa yubasysyirul mu'minin. Dia ingatnya wa yubasysyirul mu'minin diganti wa yubasysyirul ladzina amanu begitu. Lupa karena kan tidak disengaja. Waktu imam pernah terjadi juga kebetulan jadi makmum. Loh, kok wa yubasysyirul ladzina amanu? Oh, mungkin itu apa namanya ingat artinya gitu ya. Tapi kan tidak boleh. Ya seperti tadi itu. Maliki yaumiddin dibaca maliki yaumil qiyamah. Meskipun artinya sama ya tidak boleh diganti ya. Nah, itu. Ya. Itu. Ya ini bagi yang melakukan kesalahan jali dengan sengaja. Ya namanya juga sengaja menganggap mudah atau menjelaskan masalah haram secara ijma. Tapi kan kalau tadi misalnya ngimamin ya dia itu jadi imam terus begitu ya masa disengaja sih ya enggak ya apalagi ini hafal sebenarnya hafal tapi itu namanya imam itu kata Ustadz Faton itu kalau jadi imam itu hafalannya bukan 100% lagi berapa 200% katanya gitu kenapa ya begitu udah hafal gitu namanya juga di depan orang banyak imam gitu ya grogi. Kadang-kadang bismillah juga salah juga apa ini surah Al-Fatihah itu pernah ada yang salah baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah gitu. Itu apa namanya jadi imam. Nah, itu bukan apa jadi imam saja. Nah, itu pernah juga Ibu apa namanya dalam apa namanya ada ini acara walimahan ya, acara ini apa namanya nikahan begitu. Yang disuruh sambutan itu juga. Nah, pas waktu itu nggak ngeh juga Ibu ya. Pas disetel gitu ya, apa namanya rekamannya itu baru ngeh. Itu rupanya salah itu, bukan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, bukan begitu. Disetel, loh, kok ini salah ya? Coba deh dengerin lagi. Jadi itu bacanya bukan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, bukan begitu tapi Bismillahirabbil alamin. Itu baru Bismillahirabbil alamin. Itu bukan jadi imam ya, karena kadang-kadang itu begitu. Kalau disuruh ceramah pagi udah di depan lupa lagi ya gitu.
apa namanya, meskipun sudah hafal, apa ya tadi ya kok lupa gitu. Jadi ya apa campur grogi, campur apalah kadang-kadang gitu hafalannya, kalau nggak ini banget kadang-kadang juga lupa. Jangankan begitu, ayat kursi aja kadang-kadang itu yang itu sudah kita itu baca, udah itu sering, ketika ditanya MHQ gitu, nah gitu Alif ya, ditanyain ayat kursi, lupa. Ibu juga pernah itu ditanya ayat kursi, karena anak Iki kan kalau di oh iya ya, kok itu jadi wala yuhituna bisyai'im min ilmi, itu enggak nyambung jadi wala yuhituna bihi ilma. Lah kok ini ya? Saya bilang gitu. Salah Ustaz, salah. Ini mah juz 16 ini. Ini terusannya wa anatil wujuhu. Tahu kalau salah, tapi enggak ketemu. Ah ya, tapi aneh, kok nggak ketemu orang ayat kursi wala yuhituna, kok jadi bi ilma ya, ini kan wa anatil wujuhu, salah ini salah. Tapi apa itu nggak ketemu. Jadi ketawa wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Padahal itu yang sudah biasa kita baca ya. Nah, itulah kalau itu Quran itu harus ditakrir, terus itu misalnya kalau sudah hafal juga masih takrir lagi ya. Makanya ini nanti kelas E jangan ada yang ini ntar nunggak itu, nah tahfidnya ya. Nah ini tahfid ini kan kuncinya gitu, kalau tidak itu tidak memenuhi target nanti tidak bisa ikut ujian, harus semangat ya. Ya meskipun capek-capek itu ya tidak apa-apa. Orang dapat pahala ini coba dihitung sendiri tuh kata Ustaz Bodan. Coba dihitung itu kalau ditampakkan itu pahalanya itu satu huruf itu 10. Coba. Itu baca bismillah satu halaman aja. Coba alif ya hitung tuh. Bisa enggak itu? Udah katanya itu kalau dipikul gitu udah saking ininya enggak kuat itu. Satu huruf 10. Ya kita tidak hitung-hitungan begitu ya. Maksudnya itu meskipun capek kita ya kadang-kadang ngantuk gitu habis Zoom itu kan punggung itu kaku semua ya. Nah, terus ini nanti harus setoran itu. Untuk masih itu ada ini ya Allah dihitung ibadah ya. Jadi ya kita harus semangat ya. Itu meskipun sudah hafal juga kadang-kadang aduh lupa lagi. Ini lagi lah. Kalau sudah hafal terus hafal terus enggak lupa-lupa ya. Antar dia enggak takrir lagi ya. Jadi meskipun yang sudah hafal juga takrir. Ini Ibu juga begitu kalau udah nih hilang. Nah, lupa lagi deh. Lupa lagi ya. Lupa mulu ya. Oke ya, jadi nah itulah untuk menghafal apalagi itu kan ya menuntut ilmu itu juga ya harus sabar ya. Itu. Wastibarin itu harus sabar, itu tidak ada yang instan itu ya. Tapi nanti ya. Oke, tadi kurang satu ya, kesalahan khofi. Kesalahan khofi tadi kesalahan ringan dalam membaca suatu lafaz yang tidak mengakibatkan berubah makna. Ya, peristiwa kesalahan ini hanya dapat diketahui oleh orang yang, nah ini kalau yang khofi hanya diketahui oleh orang yang apa? Ahli dalam ilmu tajwid. Kalau anak Iki tahu, kalau orang awam ya, kalau yang belum belajar ilmu tajwid tidak tahu. Misalnya yang baca idhar, an'amta misalnya idgham diizharkan, ikhfa diizharkan misalnya begitu. Ya, tidak memperhatikan hukum tajwid, roknya, misalnya itu tafkhim tarkiknya dan sebagainya itu ya. Itu kesalahan khofi ya. Nah, nanti ini bisa dibaca sendiri ya. Itu makanya itu di situ dicantumkan wasfatani al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجر. Ya, kalau yang terbata-bata juga belum lancar juga dia mendapatkan 2 pahala, pahala membaca dan pahala apa? Belajar ya. Jadi kalau sampai besok ya orang yang hafal ya mesti takrir lagi. Pada hakikatnya juga dia ngafalin lagi ya gitu ya. Ya, oke, ada yang bertanya? Ibu maaf, Hamidah mau nanya sedikit. Berarti untuk pertemuan besok ya kita membahas tentang
Ya ada beberapa sini ya, ini banyak banget, nanti bisa diinikan lagi. Ya nanti Libya dan sebagainya. Ini nanti perbedaan penulisan mushaf ya, nanti dibaca ya. Perbedaan penulisan mushaf yang itu apa tentang tanda baca misalnya itu. Ya, ini tadi itu misalnya standar kita itu apa namanya alhamdulillah itu alifnya dikasih harokat ya. Kalau yang apa namanya terbitan Saudi ya, atau yang sekarang yang Kudus ini sudah memakai Birrosmil Utsmani itu juga sudah tidak dikasih ya. Ini yang punya si kecil ini juga. Nah ini juga ya. Ini juga tidak ada apa namanya tidak dikasih apa namanya. Ini sudah mengikuti Rasul Utsmani kayak yang apa namanya mushaf Saudi ya. Jadi kalau misalnya ihdina juga tidak dikasih harokat i, ya memang ada plus minusnya sih. Maksudnya itu ya untuk mempermudah kalau membaca ihdina. Tetapi kalau diteruskan kan jadi iya kan iya kan nasta'inu ihdina, ya kan? Padahal harusnya nasta'inu ihdina. Gitu. Ya, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Oke, ini jam ketiganya ada ya? Oke ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya sampai di sini. Ibu. Ya, ntar Farida tolong di absen ya. Ini ada 39 ya. Iya, Bu. Farida ya, tolong ya nanti di absen. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu minggu depan ya. Mudah-mudahan sehat.